kau damai. Hai Yesus, kau darah takutku. Hai Yesus, kau sifat. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya mau menyapa dulu dimanapun saudara berada. Apa kabarnya? Saya berharap sekali kita semua dalam keadaan sehat tentunya, dan semangat di dalam menjalani kehidupan pada hari ini. Baiklah, supaya imun kita semakin bertambah menghadapi tugas-tugas kita hari ini, kita lebih dahulu mempersiapkan hati dan pikiran kita menyambut firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semuanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku, sebagai nats renungan kita pada hari ini Senin tanggal 24 Juni 2024 dari kitab Filipi 2 ayat 5. Demikian bunyinya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Demikian bunyinya. Judul renungan ini adalah berpikir dan berperasaan seperti Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudara-saudaraku, siapa yang bisa tahu pikiran dan perasaan Yesus? Apa ada? Dari manakah kita bisa tahu pikiran dan perasaan Tuhan Yesus itu? Sepertinya sulit, bukan? Dari pengalaman dan perjumpaan dengan Yesus lah. Dari apa yang dikerjakan oleh Yesus, kita bisa mengetahui apa yang ada di pikiran dan perasaan Yesus. Tentu di dalam firman-Nya kita mengetahui apa pikirannya, apa perasaan Yesus untuk kita ketahui. Dari apa yang dikatakan Yesus, kita juga bisa menebak apa yang ada di pikirannya dan perasaan Yesus itu sendiri. Sehingga saudaraku, setiap orang percaya sesungguhnya dapat mengetahui pikiran dan perasaan Tuhan Yesus. Itu sebabnya Rasul Paulus menyerukan kepada jemaat di Filipi dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Luar biasa bukan saudaraku? Kita kalau bisa bersama-sama memahami pikiran dan perasaan Yesus dengan mengatakan pada ayat selanjutnya bahwa Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib, saudaraku. Pak Rasul Paulus juga di sini mengerti bahwa pikiran dan perasaan Yesus senantiasa terarah untuk mewujudkan karya penyelamatan Sang Bapa, apapun resiko yang dihadapi Yesus sendiri. Jadi saudaraku, ketika kita semua sebagai pengikut Kristus dipanggil untuk memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus, kita diingatkan akan karakter Kristus yang memberi dirinya bagi orang lain dalam kerendahan hatinya. Kerendahan hati dan pikiran Kristus harus terdapat dalam diri kita sebagai pengikut-pengikutnya yang terpanggil untuk hidup berkorban dan tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri, tetapi mempedulikan orang lain dan berbuat baik kepada sesama. Saudaraku, itu dapat kita lakukan ketika kita berpikir dan berperasaan seperti Tuhan Yesus. Itulah gunanya firman Tuhan mengajak kita semua agar kita membuka hati dan pikiran kita bersama-sama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ketika kita semua mengarahkan hidup kita dengan berpikir dan berperasaan yang terdapat dalam Kristus, maka karakter Kristus itu betul-betul kita lakukan
kita wujudkan, kita nyatakan sebagai surat terbuka di tengah-tengah dunia ini, di mana surat terbuka artinya nampaklah kita pengikut-pengikut Kristus yang memiliki karakter seperti Kristus. Marilah kita menaruh pikiran kita dan perasaan kita bersama-sama dalam Kristus. Bukan pikiran saudara, bukan pikiran orang lain, tetapi bagaimana pikiran Kristus dan perasaan Kristus kita bersama-sama untuk menjalani kehidupan ini. Sehingga kita menunjukkan sifat karakter ilahi di dalam sikap kita sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat sapaan firman-Mu. Ajar kami untuk mampu berpikir dan menaruh perasaan bahwa yang terdapat dalam Kristus Yesus itulah yang muncul dari dalam kehidupan kami bersama. Berkatilah kami Tuhan untuk bisa mempraktekkan kehidupan kami ini, di mana kami bersama-sama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Jauhkan daripada kami Tuhan untuk mengandalkan pikiran kami, perasaan kami, tetapi biarlah itu semua Tuhan boleh terjadi dengan dikuasai oleh-Mu saja. Sehingga kami boleh Tuhan bersama-sama mewujudkan cinta kasih-Mu di tengah-tengah dunia ini. Bapa di surga, berkatilah seluruh anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Kendati pun mereka mengalami tantangan beratnya beban, tanggung jawab Tuhan dalam tugas sehari-hari. Biarlah mereka senantiasa memandang Engkau yang mengasihi mereka semuanya. Kami juga mau berdoa Tuhan buat pelayanan Tuhan, pelayanan di gereja Tuhan. Biarlah seluruh hamba-Mu Tuhan, mulai dari pendeta, Sintua, Bible Flow, Diakones, Guru Huria, Evangelis, bersama-sama melakukan tugas panggilan yang memberikan Tuhan kebahagiaan di tengah-tengah umat-Mu, ya Bapa. Kami sadar Tuhan bahwa kami seringkali melakukan dosa-dosa kami. Kami mohon pengampunan-Mu, biar kami layak untuk meminta sesuatu kepada-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus senantiasa hinggap mendiami hati kami, agar hati kami penuh dengan sukacita menjalani kehidupan ini. Berkati setiap gereja Tuhan, dimanapun mereka berada, biarlah gereja Tuhan tetap bersinar di tengah-tengah dunia ini. Kami serahkan hidup kami padamu Tuhan, seluruh rencana hidup kami, biarlah Engkau mendahulunya. Kami berdoa dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semuanya. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudaraku, renungan yang telah saya sampaikan kiranya bermanfaat bagi kita. Saya berharap kita semua semakin optimis di dalam berkarya untuk kemuliaan-Nya. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Shalom.